Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di Kingdom Devotion. Senang saya bisa menyapa Anda semua hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya percaya Anda semua tetap sehat. Kita akan merenungkan kitab Filipi bagian yang terakhir di pasal yang keempat ayat ke-21 dan sampai kepada ke-23. Dikatakan seperti ini. Sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Saat ini saya mau fokus kepada ayat yang terakhir, ayat yang ke-23. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Kata kasih karunia adalah sebuah kata yang sering kita dengar dalam firman Tuhan, dalam khotbah, renungan yang kita dengar. Karena sesungguhnya kasih karunia adalah sesuatu hal terpenting dalam iman kita. Kita semua dibenarkan, kita semua dikuduskan, kita semua diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Jangan pernah lupa Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh karena kasih karunia Tuhan saja kita bisa diselamatkan. Kita yang berdosa ini, kita yang sesungguhnya tidak layak ini, kita dibenarkan, dikuduskan karena Kristus telah memberikan yang terbaik, menebus kita dari dosa supaya kita dibayar lunas dan menjadi bagiannya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita semua adalah orang-orang yang sudah menerima, memperoleh, menikmati kasih karunia. Syukur kepada Allah bahwa kasih karunia-Nya ada buat kita semua. Kasih karunia dipahami dengan mudah, sebuah pemberian yang seharusnya tidak kita terima karena kita tidak pantas. Undeserved gift. Kita sesungguhnya tidak layak menerimanya, tetapi karena kasih-Nya kepada kita itu tetap diberikan kepada kita. Mari kita terus ingatkan diri kita ketika kita jatuh ke dalam dosa. Kita mesti mengingat ada kesempatan yang kedua. Saya mau mengingatkan kepada Anda semua yang mungkin saat ini sedang menonton atau mengikuti Kingdom Devotion ini. Ada sebuah kasih karunia Tuhan untukmu. Jika engkau merasa bahwa dirimu tidak layak, engkau sungguh berdosa, ingat, Tuhan masih mengasihimu, Tuhan masih mau memulihkanmu, Tuhan masih mau memakaimu. Tuhan akan membuka tangannya lebar-lebar ketika engkau datang kepadanya. Dan bagi kita semua yang sudah menikmati kasih karunia dan masih dalam kasih karunia Tuhan, saya mohon melalui firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini juga menasihatkan kita semua supaya roh kita dipenuhi, dikuasai oleh kasih karunia. Mari kita bukan hanya menjadi penikmat, tetapi kita menjadi penyalur kasih karunia. Bagaimana maksudnya? Kita tidak boleh melihat atau mengasihi orang-orang yang baik saja. Tetapi ketika kita mendengar orang jatuh ke dalam dosa, ketika kita mendengar orang masih dalam jatuh kepada dosa yang sama, orang masih terikat terhadap dosa-dosa lama mereka, mari kita memiliki sebuah kasih karunia terhadap mereka. Masihkah kita memiliki sebuah kasih karunia untuk melihat perubahan atas mereka? Masihkah kita menyediakan diri kita untuk membawa mereka kepada Kristus, untuk membawa mereka keluar dari setiap ikatan dosa itu, dan mereka mengalami sebuah kualitas hidup yang baik? Mungkin mereka menolaknya, mungkin mereka tidak menerimanya, tetapi kasih karunia itu harus terus kita salurkan kepada mereka sampai mereka benar-benar sadar bahwa mereka membutuhkan Kristus, membutuhkan sebuah pemulihan dalam hidup mereka. Hari ini kita diingatkan bukan hanya menjadi penikmat kasih karunia, tetapi penyalur kasih karunia. Tetap memiliki belas kasihan terhadap mereka yang masih terus jatuh ke dalam dosa yang sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami ucap syukur jika ada kasih karunia bagi kami semua. Terima kasih Engkau mau mati bagi kami semua yang berdosa ini. Terima kasih Engkau mau mati bagi kami yang hina ini. Terima kasih buat pemberian-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Tuhan, mulai hari ini kami mau terus menikmati kasih karunia. Dan hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa kami bukan hanya menjadi penikmat, tetapi kami harus menjadi penyalur kasih karunia. Hati kami harus penuh dengan kasih karunia. Sebagai anak Tuhan, sebagai bagian kerajaan Allah, sebagai orang-orang yang sudah diberi kasih karunia, mulai hari ini kami mau menyalurkan kasih karunia itu kepada orang lain. Ketika ada orang yang sedang jatuh,
ketika ada orang lemah, ketika ada orang yang sebenarnya sudah tahu kebenaran tetapi masih bermain-main kepada kebenaran. Beri kami belas kasihan, beri kami kasih sebagaimana Kristus mengasihi mereka, beri kami hati sebagaimana hati Kristus terhadap mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menjadi penyalur kasih karunia Allah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Mari kita nikmati kasih karunia Tuhan, dan mari kita menjadi penyalur kasih karunia-Nya juga. Tuhan Yesus memberkati.